Halo anak-anak hebat, apa kabarmu pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk sama-sama menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di tema 6 tentang kebersihan lingkungan, sehat dan asri. Tapi kita akan masuk pada subtema 4 mengenai bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, kita belajar mengenai kesehatan juga. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, anak ibu semua sudah harus selesai mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi, dan juga sudah sarapan pagi supaya anak-anak ibu tetap sehat. Kemudian juga sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu ya, agar ilmu yang mau kita terima, ilmu yang mau kita pelajari ini mudah untuk anak-anak ibu semua fahami dan mengerti. Nanti yang beragama Islam, doanya akan ibu tampilkan seperti biasa. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Oke, kita masuk ke subtema 4 mengenai bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, kita hidup di negara Indonesia. Nah, semuanya tidak hidup di satu tempat. Jadi ada yang hidup di desa, ada yang hidup di kota, ada yang hidup di daerah pinggiran kota ya, atau di tengah-tengah kota. Tapi semua kita harus mau bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Supaya apa? Supaya lingkungan kita bersih. Ya, kalau lingkungan bersih, kita juga akan menjadi sehat. Tapi kalau lingkungan kotor, orang yang berada di lingkungan kotor mudah terkena penyakit. Karena penyakit, kuman penyakit senang berada di tempat-tempat yang kotor, seperti lalat, nyamuk, semut, tikus. Jadi senang di tempat-tempat yang kotor. Nah, oleh karena itu kita semua harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Tuhan senang dengan orang yang menjaga lingkungannya, ya, karena Tuhan itu mencintai kebersihan. Ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Jadi jika lingkungan kita bersih, kita otomatis juga akan menjadi sehat. Kemudian kalau lingkungan kita kotor, kita juga akan mudah terkena penyakit. Kita dan juga para tetangga, warga di sekitar rumah kita harus mau bersama-sama membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, umpamanya kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita, membersihkan parit, membuang sampah atau mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang penting parit ya, parit atau selokan. Ya, karena kalau sampah menumpuk di parit, nanti air akan tergenang, kemudian akan menimbulkan banjir. Atau jika air tergenang akan menyebabkan banyak nyamuk di sana, banyak jentik-jentik, kemudian juga bau yang tidak sedap. Kemudian juga kita mencabut rumput liar agar lingkungan menjadi lebih indah. Kamu juga bisa menanam beberapa pohon atau bunga di sekitar lingkunganmu agar lingkunganmu terlihat lebih asri, lebih indah sehingga kita senang untuk melihatnya. Nah, dalam buku ini diceritakan bagaimana keluarga Siti yang rajin menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi dia menanam beberapa tanaman, kemudian juga dia menyapu di sekitar rumahnya, kemudian juga Siti itu mengelompokkan sampah atau menyimpan sampah pada tempatnya. Nah, itu hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Siti. Itu juga yang harus kita ikuti. Jadi kita harus mengikuti hal-hal baik yang bisa kita lihat sehari-hari. Kamu umpamanya di rumahmu ada sampah, jangan dibuang ke sembarang tempat.
Jadi kumpulkan sampah itu menurut jenisnya. Umpamanya kalau kertas, kamu kumpulkan sama kertas. Kalau sampah plastik atau kaca, kumpulkan juga sama jenisnya. Sehingga jika ada sampah yang bisa kita olah, kita bisa olah. Nah, seperti apa cara mengolahnya? Ada satu keterampilan yang bisa kamu lakukan dengan menggunakan barang-barang bekas. Umpamanya kemoceng. Nah, siapa yang tahu itu apa kemoceng? Kemoceng itu adalah pembersih debu, ya. Pembersih debu itu ada yang terbuat dari tali plastik, ada yang terbuat dari bulu ayam, ya. Untuk membersihkan debu kita bisa menggunakan kemoceng. Jika kemoceng sudah rusak, umpamanya tidak bisa terpakai lagi, jangan langsung dibuang. Kita bisa gunakan untuk lainnya, ya. Jadi kemoceng yang dari bulu ayam. Nah, bulu ayamnya itu kita tanggalkan dari kemocengnya, kita cuci bersih, kemudian kita jemur sampai kering. Nah, setelah kering baru kita olah. Untuk apa? Untuk hiasan, umpamanya untuk hiasan pensilmu. Atau kamu bisa membuat topi dari bulu-bulu ayam yang kita pakai dari kemoceng yang sudah rusak. Nah, nanti di video pembelajarannya ada caranya untuk membuat bulu-bulu ayam itu menjadi benda yang berguna lagi untuk hiasan pada pensil, pada pena, atau bisa juga dijadikan topi. Jadi seperti yang gue jelaskan tadi, kita menggunakan kemoceng yang sudah tidak terpakai lagi, kemoceng yang terbuat dari bulu ayam. Nah, siapa anak ibu yang sudah pernah melihat ayam? Pasti semuanya pernah melihat ayam, ya. Ayam itu adalah hewan piaraan, ya, yang sangat banyak manfaatnya. Telurnya, dagingnya, bulunya pun bisa kita manfaatkan. Ya, kalau bulunya seperti bilang tadi kita bisa buat hiasan atau menjadikan kemoceng. Nah, di buku ini diceritakan bagaimana Benny datang ke rumah Edo. Di rumah Edo banyak sekali ayam karena Edo memelihara beberapa ayam, ya. Nah, Benny datang ke rumah Edo untuk melihat ayam-ayam Edo, melihat kandangnya. Nah, di sana Benny melihat bagaimana cara Edo merawat hewannya. Jadi kandangnya selalu bersih, selalu dijaga dengan baik. Kenapa kita harus jaga? Karena agar hewan yang kita pelihara itu menjadi sehat, ya, menjadi hewan yang tumbuh dengan baik. Nah, kemudian kita juga menjadi senang untuk melihatnya. Kalau kandangnya kotor, kita juga malas untuk melihat atau memelihara binatangnya. Ya, jadi memelihara hewan itu harus kita perhatikan juga kandangnya. Nah, di saat melihat ayam-ayam Edo, Benny juga memperhatikan gerakan-gerakan ayam. Ada gerakan yang berlari, ada gerakan yang terbang, ada gerakan hewan yang berkokok. Jadi macam-macam sekali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ayam. Nah, itu diperhatikan oleh Benny. Kemudian dia bercerita kepada ayahnya bagaimana Edo merawat hewan-hewan ayamnya. Ya, jadi Benny merasa senang karena punya kesempatan untuk datang ke rumah Edo dan melihat hewan peliharaan Edo, yaitu ayam. Nanti di video pembelajaran akan ada beberapa contoh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ayam, ya. Mulai dari dia berlari, dia terbang, berkokok, ya. Kemudian banyak lagi yang akan diperlihatkan nanti di video pembelajaran. Nah, kamu perhatikan video pembelajaran dengan baik-baik. Jika ada nanti tugas yang harus kamu kerjakan, seperti biasa, kamu harus mengerjakannya sendiri, ya. Kamu boleh minta bantuan orang tuamu jika kamu memang benar-benar tidak mengerti. Tapi tetap kamu kerjakan sendiri. Orang tuamu hanya menjelaskan bagaimana caranya, atau kamu menjelaskan. Nah, kamu harus berusaha sendiri, ya. Karena apa yang kita kerjakan dengan tangan kita sendiri, dengan hasil karya kita sendiri, itulah kemampuanmu, itulah hal yang sangat menyenangkan bagi gurumu dan tentu juga bagi kamu sendiri. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya yang Ibu sajikan, yang Ibu berikan untuk kamu. Kita akan saksikan bersama-sama. Tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 3, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa.
Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerjasamalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Kebersihan pangkal kesehatan. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Lani bercerita tentang bekerja sama. Lani bercerita tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Bacalah dengan nyaring. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Amati teks bekerja sama menjaga lingkungan. Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kata-katamu sendiri. Kedua, Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon? Ketiga, beritahu temanmu tentang rumahmu. Gunakan kata-katamu sendiri. Keempat, lingkungan rumahmu kotor. Bagaimana perasaanmu? Ungkapan pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu. Misalnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Amati kembali teks bekerja sama menjaga lingkungan. Garis bawahi ungkapan pemberitahuan. Ayo mengamati. Siti selalu menjalankan aturan rumah. Amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini. Beri tanda checklist jika menunjukkan aturan. Beri tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Perhatikan baik-baik. Ayo mengamati. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan ibu guru. Kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Amati gambar berikut. Lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Kemudian cuci bersih dengan air bersabun. Bilas dan jemur di panas matahari. Selanjutnya, jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Amatilah karya kerajinan berikut ini. Dapatkah kamu membuatnya? Apakah kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Kumpulkan bulunya yang rontok. Cucilah bulu tersebut sampai bersih. Gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Ayo berkreasi. Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Amatilah langkah-langkah berikut. Siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita, dan gunting. Berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Tempelkan flanel atau pita agar rapi. Dengan demikian, pensil sudah dihias. Perhatikan gambarnya.
Pembelajaran 2. Udara terasa sejuk. Benny berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo. Benny dan Edo mengamati gerakan ayam. Ada yang berjalan, berlari, dan meloncat. Saat meloncat, ayam bertolak, melayang, dan mendarat. Tuliskan gerakan ayam di bawah gambar. Perhatikan cerita sebelumnya. Kemudian tuliskan gerakan ayamnya. Ayo mencoba. Benny mencoba menirukan gerakan ayam. Apa yang dilakukan Benny? Lakukanlah bersama teman-temanmu. Gunakan baju olahragamu. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kamu bisa lakukan bersama adikmu, kakakmu, atau teman-temanmu. Ayo membaca. Benny pulang ke rumah. Ayah mengajaknya bercakap-cakap. Bacalah percakapan berikut. Dari mana Benny? Tanya ayah. Dari rumah Edo, ayah, jawab Benny. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Kita boleh memelihara hewan, kata ayah. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Edo memiliki kandang besar, cerita Benny. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan adalah makhluk Tuhan, kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu, di meja ada pisang rebus, kata ayah. Terima kasih ayah, jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik ayah. Baiklah anak-anak, kita sudah saksikan video pembelajarannya. Kamu juga sudah dengarkan apa yang Ibu jelaskan, walaupun tidak terlalu panjang ya. Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengerti, bisa paham apa materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu juga selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu menggunakan masker jika anak-anak pergi ke luar rumah. Ya, cucilah tangan dengan bersih, gunakanlah sabun dan air mengalir. Jika anak-anak bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah untuk membersihkan tanganmu agar terhindar dari kuman dan virus. Kemudian kalau ada keramaian, anak-anak Ibu jangan datang di tempat yang ramai, jadi harus menghindar dari tempat-tempat yang ramai. Jagalah jarak dengan orang lain saat anak-anak duduk, saat anak-anak Ibu berdiri atau mengantri, tetap menjaga jarak dengan orang lain. Jika anak-anak Ibu ingin berolahraga, boleh saja, tapi tetap menggunakan masker dengan benar. Kemudian pulang ke rumah, cucilah tanganmu lagi agar bersih. Kemudian anak Ibu juga harus mau makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, makan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, tahu dan tempe. Kemudian juga anak-anak Ibu harus mau makan sayur dan buah. Kalau biasanya anak-anak Ibu tidak mau makan sayur dan buah, sekarang sudah harus mau makan sayur dan buah-buahan. Kemudian juga minum susu. Nah, satu lagi, anak-anak Ibu harus cukup istirahat ya, jangan terlalu banyak bermain, cukup istirahatnya. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting, anak-anak Ibu di rumah saja ya. Banyak hal yang bisa anak-anak Ibu lakukan. Umpamanya yang belum bisa membaca, bisa berlatih membaca agar anak-anak Ibu bisa lancar seperti teman-teman yang lain, supaya kamu juga bisa hebat seperti teman-temanmu yang lain. Kemudian yang sudah bisa membaca juga harus semakin hebat. Bagaimana caranya? Rajin-rajin membaca buku cerita, membaca buku pelajaran, membaca komik, majalah ataupun koran. Jadi anak-anak Ibu semakin lancar membacanya, ilmunya juga semakin banyak. Atau anak-anak Ibu cukup menonton TV juga bisa, karena di siaran televisi juga ada pembelajaran yang selalu diberikan. Nah, kamu bisa saksikan, kamu bisa simak baik-baik. Ataupun anak-anak bisa membantu ayah dan ibu di rumah. Seperti biasa, kita membantu sambil belajar.
ya. Jadi membantu ibu atau ayah sambil kita belajar matematika umpamanya, menghitung berat benda, menghitung jumlah benda, atau anak juga bisa belajar bagaimana cara bekerja sama dalam rumah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga anak-anak ibu harus pandai mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu jika diajarkan atau diberi bantuan untuk menerangkan pelajaran. Nah, ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran ibu hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Anak-anak ibu harus tetap semangat untuk belajar meskipun kita dari rumah, kemudian masih bisa tersenyum, ceria walaupun kita belum bertemu secara langsung. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di hari berikutnya. Sampai jumpa lagi.